Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Husain. Semoga sahabatku dalam bahagia ceria selalu sehat, penuh kemudahan, limpahan karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sahabat kisahku yang berbahagia, pada perjumpaan kita kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah inspiratif yang heroik, yaitu kisah perjalanan hidup. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam, menurut ajaran Islam, terdapat alam-alam lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan tanda kebesarannya. Berikut adalah gambaran sejarah yang disebutkan dalam berbagai sumber keagamaan dan kisah yang diwariskan dalam tradisi Islam. 1. Penciptaan langit dan bumi. Sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta dalam 6 masa, hari. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan oleh kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit sebagai atap tanpa tiang dan menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang bersinar serta benda langit lainnya. Langit dan bumi disiapkan sebagai tempat yang kelak akan menjadi tempat hidup manusia, termasuk penciptaan air, gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, serta binatang. 2. Penciptaan malaikat. Setelah penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya, nur. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk patuh dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak memiliki nafsu dan diciptakan untuk melaksanakan perintahnya, seperti menjaga alam semesta, mencatat amal manusia, serta bertugas mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat sangat banyak dan memiliki tugas-tugas spesifik, seperti Jibril yang membawa wahyu, Mikail yang mengatur rezeki, Israfil yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat, dan malaikat maut, Israel, yang bertugas mencabut nyawa. 3. Penciptaan jin. Selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk lain sebelum manusia, yaitu jin. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Jin memiliki kehendak bebas seperti manusia, sehingga mereka dapat memilih untuk taat kepada Allah atau membangkang. Jin hidup di dunia yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi mereka memiliki kekuatan yang berbeda dari manusia. Salah satu jin yang paling terkenal dalam sejarah penciptaan adalah iblis. Iblis adalah jin yang sangat taat beribadah kepada Allah dan memiliki kedudukan yang tinggi di antara para malaikat sebelum kejatuhannya. Namun, kesombongannya kelak menyebabkan dia membangkang ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. 4. Dialog Allah dengan para malaikat. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi yang akan mengatur dan memakmurkan bumi. Namun, para malaikat bertanya kepada Allah dengan penuh rasa ingin tahu, "Apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memuji Mu dan menyucikan Mu?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." QS. Al-Baqarah 30. Jawaban ini menunjukkan kebijaksanaan Allah dan pengetahuannya yang melampaui makhluknya. 5. Penciptaan Nabi Adam. Setelah dialog tersebut, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang diambil dari berbagai bagian bumi. Allah meniupkan roh ke dalam tubuh Nabi Adam, dan seketika itu juga Adam menjadi hidup. Allah kemudian mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu,
menunjukkan kemampuan intelektual Adam yang mengungguli makhluk lainnya. Setelah penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai tanda penghormatan, bukan penyembahan, kepada Adam. Semua malaikat pun bersujud kecuali iblis, yang merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Karena kesombongannya ini, iblis dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Kesimpulan: sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah telah menciptakan berbagai makhluk dan alam semesta dengan segala kesempurnaan. Dialog Allah dengan para malaikat menunjukkan kebesarannya, dan penciptaan Adam merupakan awal dari sejarah manusia di bumi. Iblis yang pada awalnya adalah makhluk yang mulia, akhirnya terkutuk karena kesombongan dan ketidaktaatannya kepada Allah. Kisah ini menggambarkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta dan makhluknya, serta mengajarkan tentang peran penting manusia sebagai khalifah di bumi. Sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah telah menciptakan berbagai makhluk dan alam semesta dengan segala kesempurnaan. Dialog Allah dengan para malaikat menunjukkan kebesarannya, dan penciptaan Adam merupakan awal dari sejarah manusia di bumi. Iblis yang pada awalnya adalah makhluk yang mulia, akhirnya terkutuk karena kesombongan dan ketidaktaatannya kepada Allah. Kisah ini menggambarkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta dan makhluknya, serta mengajarkan tentang peran penting manusia sebagai khalifah di bumi. Sahabat kisah inspiratifku yang berbahagia, tentu, saya akan memperdalam lagi kisah tentang sejarah sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan penjelasan yang lebih detail dan mencakup beberapa peristiwa besar berdasarkan perspektif ajaran Islam dan beberapa sumber klasik. 1. Penciptaan alam semesta dan awal keberadaan. Menurut ajaran Islam, sebelum penciptaan langit dan bumi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Tidak ada makhluk, tidak ada waktu, dan tidak ada ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan waktu, ruang, dan alam semesta melalui kekuasaannya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa, hari. Meski demikian, hari, dalam konteks ini bukanlah hari seperti yang kita pahami, melainkan fase-fase penciptaan yang berlangsung dalam kehendak dan kebesaran Allah. Pada masa penciptaan ini, Allah menciptakan langit sebagai 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi dan keagungan tersendiri. Langit yang kita lihat adalah lapisan terendah dari 7 langit yang disebutkan dalam Al-Quran. Setiap lapisan langit dihiasi oleh bintang-bintang, bulan, matahari, dan benda-benda langit lainnya sebagai tanda kebesarannya. Dalam fase ini, bumi juga dibentuk, air dihamparkan, gunung-gunung ditancapkan untuk menstabilkan bumi, serta tumbuhan dan binatang diciptakan. Semua ini adalah persiapan bagi kedatangan manusia yang kelak akan menjadi khalifah di bumi. 2. Penciptaan malaikat dan peran mereka. Setelah penciptaan alam semesta, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang sangat khusus karena mereka tidak memiliki nafsu dan hanya diciptakan untuk menyembah dan melaksanakan perintah Allah. Jumlah malaikat sangat banyak dan masing-masing memiliki tugas tertentu. Malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel merupakan malaikat-malaikat yang sering disebut dalam tradisi Islam. Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi. Dia adalah pemimpin para malaikat dan memegang peran penting dalam menyampaikan petunjuk ilahi kepada umat manusia. Mikail bertugas mengatur rezeki dan kesejahteraan makhluk hidup di bumi, baik itu dalam bentuk hujan, tumbuhan,
maupun sumber daya alam lainnya. Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat, yang akan menandai berakhirnya kehidupan di alam semesta. Israel, dikenal sebagai malaikat maut, bertugas mencabut nyawa makhluk hidup sesuai perintah Allah. Setiap malaikat memiliki tugas-tugas tertentu, mulai dari menjaga alam semesta, menjaga manusia, mencatat amal perbuatan manusia, hingga menyebarkan rahmat atau azab sesuai kehendak Allah. 3. Penciptaan Jin dan Kehidupan di Alam Gaib. Selain malaikat, Allah juga menciptakan jin dari api yang sangat panas, samun. Jin, tidak seperti malaikat, memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka bisa memilih antara beriman kepada Allah atau membangkang. Jin hidup di dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dan memiliki kemampuan yang berbeda dari manusia. Mereka bisa bergerak dengan cepat, berubah bentuk, serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam tradisi Islam, jin ada yang beriman kepada Allah dan ada yang kafir. Di antara mereka, terdapat golongan yang sangat taat dan beribadah, sementara yang lain dikenal sebagai pembangkang, dipimpin oleh iblis. 4. Kisah iblis sebelum kejatuhannya. Iblis, yang pada awalnya bernama Azazil, adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa iblis adalah salah satu jin yang diberi kedudukan tinggi di hadapan para malaikat karena kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Ia bahkan diperbolehkan tinggal di langit bersama para malaikat. Namun, kejatuhan iblis dimulai ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, mengingatkan Allah bahwa manusia mungkin akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di bumi, sementara mereka, para malaikat, terus bertasbih dan memujinya. Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Iblis, di sisi lain, mulai merasa iri dan sombong. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan meniupkan roh ke dalam dirinya, Allah memerintahkan seluruh makhluk, termasuk malaikat dan iblis, untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk baru yang memiliki keistimewaan akal dan pengetahuan yang Allah ajarkan langsung. Semua malaikat patuh dan bersujud, kecuali iblis. Iblis menolak perintah Allah dengan alasan bahwa dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Keangkuhan dan kesombongannya menyebabkan dia menolak untuk tunduk kepada perintah Allah. Sebagai akibatnya, Allah mengutuk iblis dan mengeluarkannya dari surga. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh abadi bagi manusia dan bersumpah akan menyesatkan sebanyak mungkin keturunan Adam hingga hari kiamat. Sahabatku yang berbahagia, sampai di sini dulu kisah penciptaan alam semesta malaikat, iblis dan Nabi Adam kami sajikan. Semoga kisah ini menambah wawasan pengetahuan literasi kehidupan kita serta dapat kita ambil hikmah pelajaran di dalam kisah ini, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga diri kita, melindungi diri kita dari bujuk rayu, tipu daya godaan setan atau iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa membimbing kehidupan kita semua berada jalannya yang lurus dengan limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas segala perhatian dan dukungan sahabatku pada channel saya ini saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan kebajikan bagi kita semua. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan ucapan Wassalamualaikum, sampai berjumpa kembali.